supplier kami kan, biasanya kami datang, kok ditutup kenapa? Karena urusan pajak. Gitu kan, kok sampai segitunya. Dari situ tuh deg ketika dapat surat gitu aja udah, wah gemeter. Kalau kita bikin pada usaha biar makin maju malah takut. Iya betul, malah takut karena gitu. ya itu tadi kita karena nggak tahu, belum punya ilmunya. Sekarang udah dikasih ilmu nih. Jadi Kalau boleh tahu, untuk pengusaha ya kalau mau grow tumbuhnya memang kudu belajar, benar-benar kudu belajar. Investasi leher ke atas itu benar-benar sangat penting. Ya, mau berapa nilainya, mau berapa biayanya, ternyata nggak ternilai. Bahwa mindset maupun pengetahuan atau ilmu kita tuh benar-benar tak ternilai. nagih malah Pak ya. Iya. Ya ternyata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman pengusaha di luar sana ketemu lagi bersama saya Yudi di acara PFD kali ini. Kali ini saya ditemani dengan pengusaha asal Batu Raja, Sumatera Selatan. Ini ada Pak Huda dan Bu Yeni, pasangan suami istri yang saya sudah ketemu beliau-beliau ini 3 hari yang lalu. Di hari pertama saya melihatnya seperti orang kebingungan, tapi di hari terakhir ini saya melihat mimik wajahnya berbeda, seperti ada keceriaan di dalam hatinya mungkin ya, seperti mendapatkan sesuatu. Oke, langsung saja. Pak Huda, sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat ya? Oh, gimana nih selama 3 hari ini betah di Bogor? Betah Mas. Oke, ya. Oh di Batu Raja panas ya? Panas. Oh gitu, siap-siap. Oh ini Bapak ada di acara apa nih Pak? PFD. PFD ya? Professional Finance Director. Saat ini kesibukan apa Pak aktivitas? Sama kita di bidang usaha Bidang usaha yang sama dari retail atau Retail ya? minimarket. Oh seperti apa tuh? Minimarket gitu? ya minimarket tapi dengan branding sendiri, tapi juga masih skala kecil sih, masih skala desa atau kecamatan lah. Oh oke, itu di Batu Raja ya? Batu Raja, betul. Oke. Ini jauh-jauh dari Batu Raja datang ke Bogor nih. Ya. Kira-kira apa yang mendorong Bapak dan Ibu buat datang ke acara PFD ini? Ya itu tadi kebingungan kami kan, ketakutan kami. Kami kan pengen berusaha kami ini bertumbuh kembang besar gitu. Cuman terhambat, kita belum punya badan usaha gitu. Oh, gitu. Masih ketakutan. Masih ketakutan mengenai Oh, oke. pajak lah, beginilah masih banyak ketakutan. Oke, Akhirnya karena mencari itu dan alhamdulillah ketemu ini Syariah Award ini. Oke. Kalau dari Bapak gimana Pak? Apa yang kira-kira mendorong akhirnya memutuskan untuk datang ke Bogor nih? Ya, udah berapa kali sebenarnya sih kalau saya pribadi ikut kelas ya banyakan Zoom yang kelas online gitu kan. Tapi rasanya kayak belum puas. Oh, online itu kayak belum belum ngena gitu Iya ya? betul. Jadi masih ada rasa takut mau bikin badan usaha aja masih mikir-mikir gitu. Masih mikir-mikir. Gitu. Tapi kalau sekarang hari ini Alhamdulillah. ngapain nggak bikin badan Oh gitu. Oh tadinya mau apa istilahnya mau kita Mau bikin melangkah. pada usaha biar makin maju malah takut. Iya betul, malah takut karena gitu. ya itu tadi kita karena nggak tahu, belum punya ilmunya. Sekarang udah dikasih ilmu nih. Gitu. Kalau boleh tahu sebelumnya apa ada persoalan dengan pajak kah atau? Kalau Alhamdulillah nggak ada. ya kalau kami pribadi nggak ada, Nggak ada. belum ada. Cuma Belum ada. ada partner kami Oh, kebetulan gitu. sales kami tetangga kami juga sih. Kok sampai ditutup? Usahanya Usaha sampai mereka, ditutup. usaha mereka Jadi, gitu kan. kenapa? Ini supplier kami kan. Biasanya kami datang, loh, kok ditutup kenapa? Ada Karena urusan pajak. Gitu kan. Kok sampai segitunya. Dari situ tuh deg ketika dapat surat gitu aja udah, wah gemeter. Dapat surat pajak tuh Oke. gemeter, padahal kita nggak ada masalah apapun gitu kan. Tapi kan kita kan badan pribadi ya. Iya. Badan pribadi kan nggak terlalu aman ya buat ini usaha yang makin berkembang gitu. Apalagi kalau ngeliat rekeningnya kan udah wah, ini uangnya udah kayaknya bisa kena pajak nih takutnya gitu. Ya, jadi begitu. Oke.
Untuk laporan keuangan pribadi segala macam sudah tersusun rapi kah selama Itu ini? dia. Oh gitu. Karena itu kita masih berantakan semua, jadi gimana sih mulainya dari mana, harus gimana gitu kan, kebingungan. Tapi setelah ini dapat 3 hari ini, Masya Allah, ternyata kita harus susut semuanya gitu kan, laporan keuangannya, laba ruginya, neracanya, semuanya. Jadi alhamdulillah nanti kita udah tahu kayaknya PR-nya apa nih nanti ya. Oh, Jadi gitu. bukan dari Mulai sini dari tuh sini banyak tuh. banget PR. Udah step by step tuh udah Insya Allah Oh, mau iya, dikerjakan siap. gitu. Oke Pak, ini kan banyak yang mengira kalau kita belajar PFD di sini tuh nanti diajarkan itu biar nggak bayar pajak, biar ngemplang pajak itu. Oh enggak. Bener Oh nggak? salah. Enggak, salah. Apa yang diajarkan selama ini? Kita diajarkan untuk profesional malahan. Profesional, tersusun rapi. Kita diajarkan untuk benar-benar mindset ditanamkan untuk jadi pengusaha yang profesional, intinya profesional. Pokoknya dibikin profesional lah. Mulai dari penguatan mental juga dari Yang kemarin baik, dia itu mentalnya baik, tuh harus taat pajak gitu lah. mau taat pokoknya. pajak sama sekali. Oke, kira-kira ada persoalan apa yang tadi usaha Bapak dan Ibu langsung ada jawabannya ketika ikut training PFD ini? Ya ini bikin CV itu Badan usaha. usaha gitu kan udah alhamdulillah udah tahu step by stepnya gitu. Terus ya itu tadi keuangan adminnya Termanajemen diatur, dengan rapi. gimana caranya itu termanajemen dengan rapi, tercatat dengan rapi gitu kan. Itu Oke. itu terjawab semua di sini gitu. Terus mikirnya dari kemarin sempet mau nggak gitu kan. Soalnya gambarnya teks aja. Maksudnya tentang pajak aja, padahal ternyata tentang 2 hari malah tentang accounting ya malahnya. Iya. Jadi nggak kebayang. Nggak Oh gitu kebayang. gitu. Nggak kebayang sama sekali. Oh diajarin akuntansinya dulu ya. Akuntansinya Oh, dulu gitu. ternyata. Oh gitu ya. Ya kan emang ujung-ujungnya pajak Iya, itu ada keuangan. laporan keuangan juga yang dilihat ya. Betul. Oh. Nah itu selama kami ikut Zoom online atau apa yang kursus itu tuh nggak diarahkan ke situ, hanya untuk PPN sekian, PPH 21 gitu aja. Oke. Ini kan berarti Bapak dan Ibu sering ikut course online. Apa yang kiranya beda banget nih yang didapatkan secara offline sekarang di PFD ini dengan course-course yang di luar sana yang Bapak ikuti secara online? Ya, bedanya kayak kalau ketemu langsung tatap muka itu lebih ada kayak sinerginya tuh bener-bener nyampe gitu loh. Oh gitu. Kos itu kan pertama hanya 1 jam dan itu hanya titik poinnya aja gitu. Tapi kan Dan kita tidak gampang masih. diajarkan awal mulanya bagaimana, basic dasarnya gimana itu nggak diajarin semua. Jadi kan gitu. iya langsung ke poinnya. Jadi kita juga bingung mau melangkahnya bagaimana ini gitu kan. Oke, berarti di sini bisa dibilang nggak hanya menjawab kebingungan Bapak dan Ibu aja ya. Betul. Tapi juga mungkin bisa bikin tenang sekarang. Oh, gimana perasaannya nih Pak? Tenang banget, tenang. Rasanya tuh udah kayak oh ya Allah pede gitu loh, udah pede sudah. Justru nanti kalau punya kesempatan lagi guys kita ikut lagi ya. Oh, jadi ketagihan ya. Masya Allah. Oke, secara materi yang disampaikan sama fasilitator kami itu gimana penyampaiannya? Enak masuk Bisa gitu, aja bisa kan diterima. biasanya kan kalau owner ini kan taunya eksekusi aja nih. Yeah. Tahu misalkan penjualan target tercapai segala macam lah. Tapi urusan belakang administrasi keuangan itu biasanya amburadul nih. Iya. Bodo amat lah. Yang penting saya bisa melakukan penjualan. Ini biasanya orang-orang seperti itu kurang apa ya? Kurang telaten untuk pencatatan. Itu gimana materi yang disampaikan dari Bu? Materinya ya Alhamdulillah sih lebih ngena ya, walaupun kita nggak pernah ke situ. Pertama saya itu sebenarnya lulusan S2 akuntansi. Tapi oh gitu. iya betul. Oh, iya. Saya S2 akuntansi UGM gitu kan. Cuman setahu saya kuliah itu ya dapatnya teori ya. Ya. Jadi beda banget. aplikasinya itu beda banget. Beda banget. Tapi ketika diajarkan di sini itu tuh langsung kayak bukan teori malahan. Jadi kayak langsung udah nih ini yang harus dilakukan, ternyata ini permasalahannya tuh ini gitu kan, ternyata yang di lapangan tuh begini, laporan keuangan tuh begini gitu. Tapi kalau pelajarannya kan teori, padahal sampai S2, tapi enggak dong. Tapi ketika di sini, gitu. di sini, masya Allah terbuka deh pikirannya. jadi setiap ada accounting pencatatan selalu tak akan istri kan gini, enggak kayak gitu jadi kan oh ya Allah ternyata beda bener. Beda. Kata beliau beda dan
aplikatif sama teori itu sangat jauh bedanya. Kira-kira apa yang paling membedakan Bu dari teori-teori di kampus sampai S2 lu? Kalau mengenai akuntansi di kampus itu kan teori yang hanya teori, tidak ada uangnya, nggak ada. Kita Iya. mau ngitung apa gitu kan. Sedangkan abu-abu lah ya. akuntansi itu sebenarnya ilmu pasti yang udah memang ada uangnya, memang ada permasalahannya, memang ada yang harus dicatat gitu kan. Jadi real gitu. Tapi kalau ilmu aja, teori aja, ngambang Mas, ngambang. Ini nggak ada ininya. Biasanya kalau di kampus apalagi sampai S2, akuntansi itu ada materi atau pembelajaran tentang pajak juga. Ya. Ada justru di S1. Oh, di S1. Itu gimana Bu? Apa yang didapat dari kampus tentang pajak dan apa yang didapat di mengenai sini? pajak badan ya, gitu. Itu aja, sampai di situ tidak. PPh 21 enggak, 23 enggak sampai ke sana, cuma gambaran itu aja gitu. Tapi tidak sedetail itu gitu. Hanya mungkin karena akunya di akuntansinya ya, bukan perpajakan, ada lagi kan, jurusan perpajakan ada lagi. Tapi sebatas itu aja. Terus tidak ada kasus-kasus nih, misalnya namanya di akuntansi kan ada kasus ya, perpajakan itu nggak nyampe ke sana Mas gitu. Jadi jauh sekali, terus terang jauh sekali. Berarti bisa dibilang teori-teori itu tidak berlaku kalau misalkan nggak praktek langsung. Betul sekali, teori nggak berlaku kalau nggak praktek. Apalagi sekarang alhamdulillahnya sebetulnya nyambung ya, dari kita kuliah terus terjun langsung di bidang ini sebetulnya nyambung. Tapi ternyata kalau kita tidak diajarkan langsung begini tuh susah juga, karena itu tadi cuma dapat ilmu di kampus tapi realisasinya beda gitu. Siap. Oh, kalau untuk dari Bapak untuk materi selama 3 hari ini yang diterima cukup baik ya, maksudnya nyaman lah materi. Nyaman. Jadi yang benar-benar yang ada penat-penat di sini itu kayaknya sudah terjawab gitu loh, sampai kenapa kok nggak tumbuh-tumbuh sih Teh, soalnya teman-teman kita tuh udah sekian tahun udah grow-nya udah gini-gini, kok kita enggak. Ternyata jawabannya, lah kamu belum punya badan usaha, gimana mau tumbuh gitu. Pikirnya jangan berhutang, nanti kalau berhutang itu nggak tumbuh. Kita alhamdulillah nggak berhutang, tapi kenapa nih nggak numbuh gitu, usaha kita tuh stagnan di situ-situ aja gitu kan. Oh ternyata itu Ketakutan itu tadi. Itu yang utama. Jadi ntar kira-kira pas pulang ke Batu Raja nih, apa yang langsung dieksekusi nih dari selama 3 hari kan udah dapat ilmu nih? Apa yang akan langsung dieksekusi? Banyak ya. Banyak banget. Kira-kira satu aja deh. Merapikan tentang keuangan pertama. Yang kedua administrasi. Mulai dari accounting itu benar-benar, ini kan kita masih amburadul. Stoknya berantakan gitu. Terus kan. Kita benerin dulu adminnya deh juga. itu, adminnya, akuntansinya. Terus habis itu baru kita daftar. Padahal kok dilihat kayak hal sepele ya, ini administrasi kurang rapi segala macam, tapi kan mulai dari mananya yang bingung ya. Betul sekali. Mulai dari mananya yang bingung gitu. Oke. Untuk urusan pajak nanti di usaha Bapak mungkin yang emang mau makin maju lah istilahnya. Amin. Untuk persoalan pajak ini diajarkannya secara detail nggak ya di PFD ini? Alhamdulillah ya, detail Berhubung ini belum selesai, belum tuntas ini barunya. Masih ada setengah hari lagi ya. Betul. Ini tentang PPN tadi ya. PPh 21 ini kita baru masuk PPH. Tapi udah dari awal kemarin udah digambarin. Udah ada gambaran. Alhamdulillah udah. Oh gitu ya. Iya. Di hari 2 hari aja udah tergambar. Kan kita punya PR ya, PR-nya mau kesini nanti apa aja dicatat tuh, pertanyaannya apa aja gitu. Alhamdulillah udah kejawab semua nih. Mau tanya apa lagi nih kita? Malah bingung mau nanya apa lagi ya. Jadi kami membawa PR yang dari rumah ke sini itu udah kejawab semua. Udah kejawab semua. Oke, siap. Kan Bapak dan Ibu ini kan owner ya. Biasanya kalau misalkan ownernya, udahlah timnya saya aja yang ikut pembelajaran, kita mah eksekusi aja. Ini sebagai owner, kira-kira penting nggak sih untuk ikut PFD? Oh, sangat penting. Sekali. Owner tuh harus justru yang memulai. Owner yang duluan gitu. Dan ini menarik. Kira-kira butuh nggak akuntan pajak, Pak? Akuntan pajak. Nggak perlu lagi. Karena ilmu yang didapatkan malah bisa jadi akuntan untuk usaha sendiri ya. Betul sekali. Nggak perlu deh. Konsultan pajak nggak butuh ya. Dulu pikirannya, waduh, anak konsultan gini, aduh, sekarang nggak perlu lagi. Oke, ini kan Bapak dan Ibu kan jauh-jauh dari Batu Raja, datang berdua nih. Iya, betul. Ini kembali lagi, seberapa penting nih datang untuk ikut acara ini, ikut pembelajaran ini bersama pasangan?
Penting sekali Jadi ya, karena saling melengkapi. kembali ke tadi bahwa ketakutan kami itu membuat kami benar-benar nggak bisa terbuka sama sekali. Jadi kami itu kayak menutupi usaha kami itu kayak nggak mau terbuka gitu loh rasanya tuh. Mau iklan nggak berani, mau gitu sampai takutnya sampai segitu. Tapi ya berdua ini ya penting sekali saling melengkapi. Kalau istri aja yang berangkat atau suami aja yang berangkat mungkin akan kayaknya. satu enggak deh stop, mungkin akan ditahan, yang satu mau maju, yang satunya jangan dulu, ketakutan gitu, mungkin. gitu. Tapi kalau dengan kita berdua, terbuka lah Ternyata pemikiran benar. kita. Kemarin mau iya. saya sendiri. Oh, tadinya Pak Huda sendiri. Tadinya mau sendiri. Terus coba timbang-timbang ternyata rugi kalau sendiri. Oh, gitu. Alhamdulillah. Iya, iya. Berdua Tapi ini kan ada biaya yang dikeluarkan tuh dari Batu Raja ke sini, transportnya pertama. Betul. Terus pembelajarannya juga ada biayanya. Betul. Hotel sama 3 hari kan Betul. ada uang dikeluarkan. Betul. Sepadan nggak, Pak? sepadan Waduh, lebih dari yang didapat, Lebih dari yang dari didapat. dari apa yang di. Jadi kita tidak keberatan sama sekali setelah dapat hasilnya nih. Iya. Masya Allah. Tapi di awal-awal sebelumnya ikut tahu informasi PFD ini dari mana? Dari YouTube. Jadi YouTube aja ya? Jadi Sempat ada keraguan nggak, Pak? ada. Ada. Keraguannya seperti apa tuh? karena investasi kok segini banyaknya gitu kan, maksudnya itu ya lumayan lah bagi kami kan, lumayan gitu kan. Ini bener apa enggak gitu aja, sempat ragu-ragu. Sampai detik mau berangkat, mau nyampe sini pun Iya. kita belum berani buat transfer nih. Oh gitu. Akhirnya nyampe di sini ketemu, oh iya. Tahu dulu tempat Tahu pembelajaran dulu di mana. tempatnya. Iya, ya maaf ya Mas ya. Orang-orang nggak apa-apa. ekonomi Karena kami itu. informasi satu-satunya hanya dari YouTube itulah kami nonton itulah. Jadi Kami nggak nggak ada ada teman. referensi dari siapapun, Dia nggak ada. dia nggak nyari info lain Nggak. dari website segala macam nggak ya? Enggak juga. Oh gitu. Dari YouTube. Terus kami Kok hasilnya bagus-bagus ya? Gitu. reviewnya Kok bagus-bagus. hasilnya- Kita juga pengen tersenyum. Nggak taunya ternyata bisa Iya. senyum seperti itu ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Untuk di kantor sudah ada tim akuntansi atau Belum penting? ada admin. Kita punya admin 3, tapi ya sekedar admin yang dibagi tugasnya masing-masing. Cuman bukan yang spesifik ya. Ya. Jadi ya itu tugas kita lah, PR gitu. Kira-kira nanti akan merekrut akuntansi apa bagian finance kah atau gitu? Mungkin yang lama ini kita ajarin dulu ilmunya dari sini gitu. Baru nanti kalau kita membutuhkan, oke lah gitu. Karena kan ini targetnya itu pencatatan rapi. Betul, Catatan betul. rapi. Oke. Ada yang ingin disampaikan Pak dan Ibu untuk pengusaha di luar sana yang mungkin juga punya persoalan yang sama dengan Bapak dan Ibu ini? Ya, ini ya. Jadi untuk pengusaha ya kalau mau grow tumbuhnya memang kudu belajar. Benar-benar kudu belajar. Investasi leher ke atas itu benar-benar sangat penting. Ya, mau berapa nilainya, mau berapa biayanya, ternyata nggak ternilai. Bahwa mindset, ataupun pengetahuan atau ilmu kita tuh benar-benar tak ternilai. Nagih malah Pak ya? Iya. Ya ternyata investasi yang paling berharga itu ilmu gitu. Dan kita dapatkan di sini, Nah, alhamdulillah. ternyata ilmu tuh dapetnya kayak gini, kudu praktek sama praktisi. Jadi kita langsung. Gitu, alhamdulillah. Masya Allah. Ini rencana pulang ke Batu Raja kapan Pak? Dan mungkin selesai acara ya. Oh, langsung. Besoknya. Besok kayaknya. Naik ini pesawat kah atau apa? Enggak, Bawa mobil kendaraan. Bus Oh, aja. Bus. Siap. Ini Insya Allah nih, ya semoga ilmunya berkah lah. Amin. Dan apa yang didapatkan bisa diterapkan langsung di perusahaannya. Amin, amin. Oke, mungkin itu saja. Ada yang disampaikan lagi Bapak Ibu? Cukup itu aja. Cukup. Kita terima kasih pokoknya. Ya nggak kapok-kapok lah datang ke seri awal. Insya Allah. Ya, semoga ilmunya bermanfaat langsung Amin. bisa Amin. diterapkan. Amin. Nih saya yang makasih dan maaf nih ganggu waktu belajarnya ini. Nggak apa-apa. Karena emang butuh Pak. Ya, kami taunya ya dari kayak gini. Gitu ya. Yakin kan ini dari kayak gini. Mungkin ini buat orang lain juga nih. Iya, Ya, semoga sih begitu. orang-orang yang bingung juga kebantu dari Iya. testimoni ini ya. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak Huda. Baik. Saya mohon maaf kalau ada salah. Oke, itu teman-teman mungkin itu saja kesaksian dari Pak Huda dan Bu Yeni dari ikut PFD selama 3 hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.